Hari ini saya membagikan sebagian daripada firman Tuhan berjudul Di Dalam Genggaman Tangan Kasih-Nya. Nah, ini dia. Saya percaya kita semua berada dalam genggaman tangan kasih-Nya. Bukan, nah ini yang tidak penting, ini yang perlu dipahami. Bukan karena kita yang memegang Dia, tetapi karena Dia yang memegang kita. Kalau kita sekarang posisi kita di sini adalah karena kita memegang Dia, itu bermasalah. Masalahnya di mana? Manusia itu gampang jatuh dalam dosa. Manusia kadang-kadang khilaf. Nah, khilaf kok bolak-balik kan begitu ya. Tidak boleh ya khilaf bolak-balik ya. Khilaf itu sekali-sekali sudah selesai. Jangan khilaf lagi. Jangan khilaf kok bolak-balik. Nah itu jangan ya. Nah makanya judul firman Tuhan pada malam hari ini dipegang tangan kasih Tuhan. Artinya apa? Artinya ada jaminan. Jaminan itu dari Tuhan sendiri. Jaminan keselamatan itu Tuhan yang memberikan jaminan itu. Bahkan Dia tahu apa yang Dia lakukan. Tadi saya lagi dalam perjalanan ke Maja, kemarin ya. Di Maja dalam mobil itu kan Serpong ke Maja itu kira-kira sekitar 1 jam lebih. Kalau hari normal 2 jam. 1 jam setengah normal. Kemarin karena sibuk bikin sate itu ada, jadi cuman 1 jam 1/4 lah udah nyampe. Padahal nyantai, nyetirnya nyantai, nyampe. Nah di mobil cerita cerita tentang wanita Samaria. Ini di luar konteks ya, di luar konteks khotbah ya. Itu saya hanya menceritakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Kenapa Tuhan sampai menantikan wanita Samaria? Itu loh yang membuat pemikiran kita. Saya itu sebetulnya memikir Tuhan sampai Tuhan memberikan satu hikmat sendiri kepada saya bahwa ada rencana dalam hidupnya orang itu. Makanya Tuhan sampai sampai Tuhan itu mau menungguin dia, menungguin waktu sampai orang perempuan Samaria itu datang. Terus dia bilang, suamimu ada 5, yang sekarang pun bukan suamimu. Wah, sampai perempuan itu terperangah. Dan dia tahu terperangah dan kaget dengan perkataan Tuhan Yesus. Kok tahu? Nah, itu dia. Tetapi ternyata penantian Tuhan itu sengaja dia menantikan, sengaja dia menunggu, sengaja dia menunggu perempuan itu. Karena apa? Ternyata kalau kita melihat sejarah, ini sejarah ya, bukan Alkitab. Wanita itu kemudian setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan menginjil tuh, menginjil di daerah Samaria. Ternyata dia terus menginjil sampai nantinya akhirnya sampai ke ujungnya ke Afrika ternyata. Dan dia menjadi satu penginjil yang hebat. Nah, maksud saya adalah kita semua yang ada di sini pasti Tuhan punya rencana. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita amini. Tidak ada yang sia-sia. Apapun persoalan kita, apapun kesalahan kita, wanita Samaria itu jelas dia salah. Ya, suaminya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dicari dengan suami yang 5? Yang satu mungkin ganteng, tapi nggak punya duit. Diceraikan. Yang satu mungkin karena sudah pengalaman pengalaman yang ini. Yang satu lagi yang nomor 2 punya duit, tua, sudah renta, nggak bisa apa-apa, ceraikan lagi. Yang ketiga, whatever, silakan pilih variasi sampai yang kelima ketemu Tuhan Yesus. Dari situ dia bertobat. Dari situ dia langsung berubah jalan pikirannya. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Yakinkan dalam diri Bapak Ibu hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Anda semua di tempat ini juga tidak salah. Itulah janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah salah di dalam memilih kita. Yang penting bagaimana kita tetap bertahan di dalam kasih-Nya, supaya rencana Tuhan tidak gagal. Jadi gagalnya rencana Tuhan bukan karena Tuhannya lalai, bukan karena Tuhannya lupa. Oh iya ya, ada Pak Yosua ini ya. Aduh, enggak begitu. Tuhan itu tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai. Kitalah yang sering kemudian lupa. Kita yang sering kemudian malu ketemu Tuhan. Kemarin saya juga ketemu seseorang, dia sampai cerita begini. Saya pernah satu titik berpikir
bahwa perlu nggak ya saya ke Tuhan? Atau saya tuh kalau mau minta kemudian dia dalam persoalan gitu ya, kemudian dia bilang begini, "Saya malu loh Pak kalau ketemu Tuhan Pak." "Kenapa?" Saya bilang, "Baru kali ini saya ketemu orang malu." "Ya gimana, selama ini saya nggak pernah doa, selama ini saya ya hidup baik-baik saja, selama ini hidup saya ya lancar-lancar saja, sekarang jatuh, sekarang bermasalah, kok saya cari Tuhan." Nah, makanya jangan nunggu jatuh, jangan nunggu bermasalah baru cari Tuhan. Supaya kita nggak seperti bapak itu, dia bilang, "Malu saya," katanya. Jangan malu, cari Tuhan itu jangan malu. Apapun keadaan bapak ibu, jangan malu. Cari, datangin Tuhan, Tuhan tolong, minta tolong sama dia. Nah, judul khotbah ini sebetulnya berkaitan dengan beberapa tokoh Alkitab. Beberapa tokoh Alkitab seperti Petrus. Petrus itu, kalau kita tahu Petrus itu kan tiang tiang utamanya gereja. Sampai Tuhan bilang, "Di batu karang ini aku mendirikan kerajaanku." Nah, itu Petrus. Tapi Bapak Ibu tahu, sebelum Petrus berdiri tegak, dia juga pernah jatuh. Jatuh sampai 3 kali dia menghujat Tuhan, nggak kenal aku sama dia. Siapa dia? Nggak kenal, enggak." 3 kali dia ngomong begitu, nggak kenal Tuhan Yesus. Daud Daud itu sampai saking begitu hebatnya Daud, sampai Tuhan Yesus itu mau disebut sebagai anak Daud, putra Daud. Bahkan Yesus memilih, dia kan Tuhan, makanya dia memilih untuk jadi keturunannya siapa dia pilih. Beda sama saya nggak bisa pilih orang tua saya, tapi saya pilih ikut Tuhan karena Tuhan sudah mencintai saya. Loh gitu loh ceritanya ya. Jadi Daud ini bagaimana? Daud itu pernah gagal nggak? Pernah, gagal dia. Dia selingkuh dia dengan coba dibunuh suaminya untuk menghalalkan perselingkuhannya, suaminya dibunuh. Itu Daud. Banyak kisah-kisah Alkitab yang menyatakan seperti itu. Tetapi hari ini kita mengucap syukur bahwa Petrus, Daud, wanita Samaria itu dipegang oleh Tuhan, bukan dia yang memegang. Jadi marilah kita itu menjadi pribadi yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Syaratnya apa? Dipegang oleh Tuhan Yesus. Apakah saya harus jadi orang yang baik? No. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang baik. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi Dia datang ke dunia untuk orang yang mau bertobat. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Gampang, bertobat, selesai. Dan tetap semangat. Makanya di dalam seringkali dalam khotbah-khotbah saya selalu bilang, tetap semangat. Tagline-nya begitu ya, tetap semangat. Di dalam Tuhan kita harus bersemangat. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Karena patah arang nggak ada gunanya. Sakit penyakit boleh ada, mendera tubuh kita. Butan Pobing itu sebulan penuh saya doakan sakitnya dia, tetapi dia tetap hadir. Enggak apa-apa. Yang penting tetap hadir dan tetap semangat. Puji Tuhan, mulai dari kapan itu saya udah lihat ketemu di Zoom yang lain dia ngomong sudah sehat. Nah, tadi dari kesaksian bagaimana dia di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, hari ini dia bisa ketawa-ketawa. Padahal dulu tapi hari ini bisa ketawa-ketawa sukacita dia. Itu karena apa? Kasih Kristus yang luar biasa. Karena Tuhan yang memegang kita. Bukan karena Butan Pobing yang memegang Tuhan, tapi karena Tuhan yang memegang Butan Pobing. Dan tetap semangat dia. Semangat di dalam berjalan di dalam Tuhan. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini. Apapun persoalan Bapak Ibu, tetap semangat di dalam dan hadir janjinya Tuhan. Dan kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, firman Tuhan itu jelas. Dikatakan begini, aku Tuhan, A-nya besar, aku memberikan hidup yang kekal
kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Bukan kemudian Tuhan Yesus bilang, mungkin nggak binasa ya, mungkin ya, atau mudah-mudahan nggak binasa ya, atau kira-kira nggak binasa. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian, aku yang memberikan hidup dan mereka pasti tidak akan binasa. Jelas firman-Nya, pasti ada kepastian. Apapun persoalannya. Hari ini mungkin kalau yang punya diesel, mobil diesel yang harus pakai solar yang baru, kalau ngisi solar dulu mungkin cuma 500.000-600.000, sekarang ngisi sampai 2-3 juta. Tapi tetap percaya Tuhan memelihara kita. Itu yang kita pegang. Itu yang harus menjadi dasar bagi kita. Jadi percayalah Tuhan tetap ada dan Dia memegang kita dengan tangan kasih-Nya. Jadi marilah kita mulai jalan sama Tuhan dan jangan pernah mikir, nah gimana ya kalau saya gagal terlalu banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, aduh, aku itu lemah, takutan, khawatiran, selalu dalam posisi ketakutan. Makanya selalu saya bilang, jangan takut, tetap semangat. Jangan sampai, aduh gimana ya, kalau aku terlalu takut, kalau aku selalu sedih, kalau aku apakah Tuhan akan menolak saya ya? Jadi kita mesti tahu bahwa keadaan kita, apapun keadaan kita, selama kita tidak menyerah, selama kita tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan pun tetap memegang kita dan tetap berjanji bahwa kita akan diselamatkan. Jadi pertanyaan tadi, apakah kalau aku gagal terlalu banyak atau apa Tuhan masih mau pegang aku ya kalau aku gagal terlalu banyak? Umpamanya, ada persoalan dikit, udah aduh nyerah deh, nyerah, udah nggak Tuhan-Tuhanan lah, udah, jangan ya. Jadi pertanyaan itu bukan tanda kita lemah, tetapi itu tanda kita peduli. Kabar baiknya jawabannya langsung dari mulut Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam orang-orang yang lemah begini, Tuhan itu langsung jawab. Jawabannya apa? Tadi itu di dalam Yohanes 10 ayat 28, kamu pasti selamat. Itu janji Tuhan. Jadi kalau saya baca di Yohanes 10 ayat 27, naik satu ayat ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Loh, Tuhan tuh mengenal kita loh. Hati-hati loh ya. Tan Pobing itu yang begini orangnya. Yosua tuh yang begini. Bu Vivin tuh yang rumahnya di Bandung gitu kan. Bu Evelyn yang di Semarang kan gitu. Bu Helena yang di Kelapa Gading. Bu Elida di Cianjur ya. Cianjur ya Bu Elida ya. Simanjuntak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Percaya kita pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, bukan hanya monopoli pendeta, bukan hanya monopoli Pak Yosua, enggak, semua bisa dengar suara Tuhan. Tetapi mari kita melatih dekat dengan Tuhan dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kalau kita dengarkan Tuhan, kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan itu janji yang pasti. Keselamatan itu bukan seperti lampu atau lilin yang kalau ketiup angin, angin ini masalah ya, wush, lilinnya mati, maka nggak selamat. Keselamatan itu janji Tuhan kekal adanya selama kita bertahan di dalam Dia. Jadi jangan sampai kita cemas, kita takut. Bahkan dikatakan bukannya Daud tidak pernah jatuh. Bukannya Petrus selalu kuat. Nah, kita diingatkan ya.
Tetapi karena Tuhan yang memegang tangannya tak pernah gemetar. Tuhan tidak pernah takut di dalam memegang kita. Tuhan tidak pernah takut di dalam memegang Petrus. Tuhan tidak pernah takut di dalam memegang Daud. Dan tangan yang sama juga hari ini memegang kita. Makanya hari ini jangan takut. Supaya kita tetap di dalam rencana Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Yesus tidak bilang, nah ini tadi yang saya jelaskan, Yesus tidak bilang mungkin tidak akan binasa. Bukan. Yesus tidak bilang selama kamu tetap kuat. Kuat dalam artian tetap tidak menyerah ya. Atau asal kamu nggak jatuh lagi. Nah, aduh, kalau saya bolak-balik jatuh gimana ya itu tadi ya. Yang dia bilang pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya selama kita tidak mengingkari dia, tetap bertahan di dalam dia. Tidak ada kondisi tersembunyi di sini, ini pernyataan bukan kontrak bersyarat. Jadi yang penting kita tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Daud yang berkenan di hati Allah jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Petrus murid terdekat Tuhan menyangkal dia 3 kali dalam satu malam. Tapi apakah mereka berhenti jadi milik Tuhan? Tidak. Karena kepemilikan Tuhan tidak bergantung kepada penampilan kita, tetapi itu terserah Tuhan. Jadi pertanyaan yang lebih penting bukan apakah orang percaya bisa jatuh, tetapi siapa yang menahan mereka waktu jatuh. Jadi orang benar kalau jatuh tidak akan tergeletak. Sehingga domba bisa nyasar, tetapi gembala yang baik tidak berhenti mencari. Bukankah ini ayat Lukas 15 ayat 4, bukankah dia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Nah, kemanapun kita, dimanapun kita tersesat, Tuhan pasti mencari kita. Jadi keselamatan jaminan dari Tuhan yang kita yang percaya hari ini sudah dijamin oleh Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus dan yakinlah bahwa kita semua diselamatkan karena kita dipegang oleh tangan kasih Kristus. Bukan karena kita yang memegang dia, tetapi dia yang memegang kita. Bukan karena kita mengasihi dia, tetapi karena dia yang mengasihi kita. Sehingga karya keselamatan itu terjadi dan apapun keadaan hidup kita, mungkin banyak persoalan, mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu karena kesalahan kita, mungkin kita dikerjain oleh iblis, tetapi tetap kita pada saat kita tetap ada di jalurnya Tuhan, pasti keselamatan dijamin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai membagikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hati kami, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang terus bicara dalam hati kami Tuhan, sehingga Engkau adalah Roh Kudus yang terus memberi pemahaman-pemahaman baru, memberikan pengertian-pengertian baru. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.